Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Tanpa kesehatan, tanpa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita tidak akan mungkin melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Patut kiranya kita bersyukur untuk itu. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Para hadirin yang berbahagia, kita dulu waktu sekolah di SD atau di SMP pernah diajari oleh Bapak Ibu guru kita di pelajaran IPA bahwasanya ada istilahnya itu peristiwa alam. Peristiwa alam bisa dikaitkan dengan bencana alam. Bencana alam, kita pernah belajar bahwasanya bencana alam itu ada dua. Ada bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri, ada bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dari dua penyebab ini, ternyata kalau saya amati, manusia ini merupakan faktor atau aktor atau kontributor utama dari semua bencana alam atau kerusakan alam yang terjadi. Tentu ada bencana alam yang memang faktor alam itu sendiri, seperti gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya meteor. Itu memang faktor alam yang manusia tidak akan mungkin bisa merubahnya atau mencegahnya, atau paling tidak manusia bisa mengantisipasi bencana itu. Tetapi kalau bencana seperti banjir, kebakaran hutan, seperti juga tanah longsor misalnya, dan lain sebagainya, itu adalah karena faktor manusia itu sendiri. Sungguh ironis sesungguhnya, kita kemarin di Nusa Tenggara Timur terjadi bencana banjir ya. Di Kalimantan terjadi bencana kebakaran hutan. Dan seperti begitu. Ini perusakan alam yang sangat dahsyat terhadap lingkungan. Ini memang nyata benar-benar dilakukan oleh manusia yang notabene seharusnya adalah manusia ini sebagai pelindung atau pemelihara alam ini, hutan ini. Ini kenapa kok bisa begitu? Karena jawabannya adalah di diri manusia itu ada rasa egois, ada rasa keserakahan yang seringkali mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya merusak alam. Seperti penggundulan hutan, aktivitas penambangan yang melampaui batas, konsumsi energi yang berlebihan, dan sebagainya. Banyak dari kita hanya memikirkan keuntungan, kenyamanan pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan di sekitar kita. Padahal kita semua memiliki tanggung jawab sepenuhnya pada apa yang akan terjadi pada bumi ini, pada planet ini. Setiap tindakan kita sebagai individu manusia
pada akhirnya akan menjadi satu kekuatan dahsyat yang berdampak positif maupun negatif. Tergantung apa yang akan kita lakukan. Kalau kita melakukan sesuatu yang positif, misalnya menanam, sekecil apapun pasti akan berdampak positif. Menanam pohon misalnya, dan seterusnya. Anak-anakku dan para hadirin yang berbahagia, ajaran Islam terkait pelestarian lingkungan ini sebenarnya sudah dibahas banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Misalnya di surat At-Tin, insyaallah hafal semua. Ayat surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia ini dengan berbagai potensi yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Yang berfungsi, bertugas menjadi khalifah fil ard, yang menjaga bumi, bukan merusak bumi. Ya, di surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya, manusia ini adalah memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena itu manusia punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di sekitarnya, khususnya di surat Al-Baqarah ayat 30 artinya, ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih memuji dan menyucikan namamu ya Allah. Allah pun berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut, ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat protes. Nanti manusia ini akan merusak bumi ya Allah, akan menumpahkan darah. Tetapi Allah lebih tahu, Allah yakin bahwasanya manusia dengan segala potensinya akan merawat bumi ini. Itulah para hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kita sebagai manusia, sebagai khalifah, fungsi tugas utamanya adalah merawat bumi. Mungkin ada oknum-oknum manusia yang lain yang memiliki egoisme tinggi, keserakahan, sehingga mengelola lingkungannya dengan rakusnya, dengan serakahnya, yang tentu berdampak negatif, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tentu kerusakan lingkungan itu akan berdampak menjadi bencana alam. Bencana alam itu yang rugi adalah manusia itu sendiri. Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena terlalu berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu di surat Al-Ahzab ayat 72. Jika manusia itu tidak memahami fungsi dan tugas utamanya sebagai khalifah di bumi, penjaga di bumi, Allah telah menghinakan dengan menyebut manusia yang zalim dan sangat bodoh. Bagaimana tidak bodoh? Bagaimana tidak zalim? Kalau manusia hanya mengeruk kekayaan alam dengan rakusnya, dengan serakahnya,
yang tentu berdampak dengan kerusakan alam. Kerusakan alam itu berdampak menjadi bencana alam yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu kan bodoh ya. Orang bodoh itu adalah menggali lubangnya sendiri. Di situ Allah telah mengingatkan kita sebagai manusia. Di surat Al-Qasas ayat 77, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sudah jelas sekali bahwasanya apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, tentu kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita tanam keburukan, tentu kita akan memanen keburukan pula. Kalau kita menjaga lingkungan dengan baik, tentu kita akan mendapatkan efek kebaikan dari lingkungan tersebut. Misalnya kita menanam pohon, kita mendapatkan udara yang segar dari pohon itu. Karena pohon itu kan mengeluarkan oksigen, menghirup karbon dioksida. Kita sebagai manusia membutuhkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Pohon menghasilkan buah bisa kita nikmati karena kebaikan kita. Di surat Al-An'am ayat 141 juga disampaikan, intinya janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berarti kita tidak boleh serakah. Jadi memanfaatkan alam itu secukupnya, seperlunya. Bukan untuk dihabiskan, bukan untuk diambil seenaknya, sebesar-besarnya, yang tanpa memikirkan dampak kerusakan alam. Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, memberikan teladan kepada kita untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan dan menjelaskan tentang pujian dan ampunan Allah kepada orang yang menjaga lingkungan. Misalnya ketika ada duri di jalan, wajib kita menyingkirkannya. Karena menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah perbuatan baik dan sebagian dari iman. Ini intinya bahwasanya kita harus berbuat baik sebaik-baiknya. Hanya menyingkirkan duri saja, ternyata itu adalah dicatat sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Rasulullah melarang merusak lingkungan, mulai dari perbuatan yang sangat kecil dan remeh, seperti melarang membuang kotoran di tempat yang dapat mengganggu manusia. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, hati-hatilah terhadap dua macam kutukan. Sahabat lalu bertanya, apakah dua hal itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu orang yang membuang hajat di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh. Di dalam hadis lainnya ditambah dengan membuang hajat di tempat sumber air. Berarti intinya ini yang bisa kita maknai bahwasanya kita tidak boleh sembarangan merusak alam, membuang kotoran di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh. Itu kan mengganggu orang lain. Itu saja tidak boleh, tidak diperkenankan. Atau kencing di tempat sumber air, yang mana sumber air itu dimanfaatkan oleh orang-orang banyak. Itu merugikan. Itu saja tidak boleh. Apalagi mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi tanpa mengabaikan dampak
negatif yang bisa saja terjadi. Sudah banyak kejadian kerusakan alam di bumi kita, rusaknya terumbu karang karena manusia yang serakah dengan bom untuk mengambil ikan, ingin cepat dapat banyak, tapi dia tidak memahami efeknya, dampaknya. Habitat ikan di laut hancur, akhirnya punah dan sebagainya. Penembakan dan perburuan liar, sudah banyak kan hewan-hewan sekarang yang punah, rusaknya hutan, sampai terjadinya bencana banjir. Itu kan akibat eksploitasi alam karena keserakahan manusia yang tanpa berpikir ke depannya bagaimana. Rasulullah juga sangat peduli terhadap kelestarian satwa, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah menegur seorang sahabat yang pada saat perjalanan mengambil anak burung dari sarangnya. Karena anaknya diambil, maka sang induk burung mengikuti terus kemana rombongan itu berjalan. Melihat yang demikian, Rasulullah mengatakan, siapakah yang telah menyusahkan induk burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikan anak-anak burung tersebut kepada induknya. Dari keterangan hadis di atas, jelaslah aturan-aturan agama Islam yang menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semua aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar manusia terhindar dari musibah yang menimpanya. Islam memberikan panduan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sebab jika tidak dipelihara, maka rentetan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran, kekeringan, dan berbagai bencana alam lainnya akan menjadi konsekuensinya. Sebagaimana ayat Al-Quran surat ke-30 ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi bencana-bencana alam yang telah terjadi bisa kita jadikan ibrah pelajaran agar kita bersahabat dengan alam, menjaga alam ini, menjaga kelestarian lingkungan kita masing-masing paling tidak. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang saya sampaikan sebelumnya, maka dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup ini, manusia mengemban setidaknya 3 amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-intifa, yaitu Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Yang kedua, al-i'tibar, yaitu manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah, seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam yang terjadi. Yang ketiga adalah al-islah, yaitu manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam dapat dinyatakan bahwa status hukum menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi setiap individu manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia dituntut untuk selalu membiasakan dirinya agar bersikap ramah terhadap lingkungan. Itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.